selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah IT for Business. Pada episode kali ini, saya akan membahas masalah chapter 7, yaitu Electronic Business System. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi sistem perusahaan, lintas fungsi, dan memberikan nilai bisnis yang signifikan pada perusahaan. Kemudian memberikan gambaran bagaimana internet dan teknologi informasi lainnya mendukung berbagai proses bisnis dalam fungsi akuntansi, dalam bisnis, keuangan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan manajemen produksi serta operasi perusahaan. Kemudian di bagian 1, sistem bisnis perusahaan atau yang kita kenal dengan e-business, ini tidak sama dengan e-commerce. E-business jauh lebih luas daripada lingkupnya e-commerce tadi, lebih dari sekedar transaksi karena mengarahkan pada penggunaan dan signifikan atas net dengan kombinasi teknologi serta bentuk lain daripada komunikasi elektronik untuk memungkinkan dilakukannya jenis aktivitas bisnis apapun. Itu menurut Shawnee Mohan. Jadi e-business ini lebih luas daripada e-commerce. Kalau e-commerce di situ adalah merupakan transaksi bisnis melalui internet, yaitu transaksi penjualan, transaksi pembelian, kerjasama usaha, kolaborasi, merger, dan lain sebagainya. Nah, kalau e-business ini meliputi lebih luas daripada e-commerce. Di dalamnya ada proses, ada transaksi. Jadi e-commerce ada di dalam e-business ini. Aplikasi lintas fungsi perusahaan. Banyak perusahaan mengembangkan sistem lintas fungsi perusahaan yang terintegrasi, yang melintasi berbagai batas fungsi tradisional bisnis agar dapat merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting di semua lintas fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, banyak perusahaan berpindah dari sistem warisan yang berbisnis mainframe ke aplikasi klien atau server lintas fungsi dengan melibatkan software 3 yang paling pokok, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian Supply Chain Management atau SCM, kemudian yang ketiga di sini adalah Customer Relationship Management atau CRM. Nah, tiga-tiganya merupakan tulang punggungnya sistem informasi dalam perusahaan. Nah, proses bisnis lintas fungsi ini adalah merupakan software yang digunakan untuk berfokus pada mendukung kebutuhan pemrosesan informasi dan mendukung berbagai kelompok bisnis. Ini terkait dengan software lintas fungsi. Nah, kalau arsitek aplikasi perusahaan tampak seperti ini. Jadi terkait dengan supporting system, aplikasi support system, interface aplikasi integration. Nah, ini ada yang berhubungan dengan customer, ada yang berhubungan dengan stakeholder, ada yang berhubungan dengan supplier, ada yang berhubungan dengan employee. Ya, kalau berhubungan dengan customer, ini kaitannya dengan selling change management. Ada program yang namanya customer relationship management. Yang berhubungan dengan supplier, di sini ada supply chain management. Nah, ini ada program enterprise resource planning juga di dalamnya. Kemudian berhubungan dengan stakeholder, di sini ada financial accounting, ada accountingnya sendiri, ada auditing, ada manajemen control, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan employee, di sini adalah administrative control, human resource, procurement, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan HRM, human resource management. ERP merupakan tulang punggung bisnis. ERP adalah tulang punggung dari e-bisnis, sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan pemrosesan pesanan penjualan, manajemen,
dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi serta distribusi, serta keuangan. Nah, ini menurut Kala Kota dan Robinson tahun 2001. Nah, ERP di sini mengintegrasikan dan mengotomatisasikan banyak proses internal dan sistem informasi dalam fungsi produksi, fungsi logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikemas dalam bentuk ERP, Enterprise Resource Planning, karena resource ini sifatnya terbatas, sumber daya itu terbatas, maka ini harus ada perencanaan tersendiri. Nah, manfaat ERP di sini adalah kualitas dan efisiensi, menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua yaitu penurunan biaya yang diharapkan. Ini penurunan biaya. Banyak perusahaan melaporkan penurunan signifikan terhadap biaya pemrosesan transaksi, hardware, software, serta karyawan pendukung dari IT jika dibandingkan dengan sistem yang dibawa sebelumnya atau warisan dari sebelumnya. Kenapa? Karena yaitu tadi biaya pemrosesan bisa ditekan dengan adanya sistem ERP ini. Kemudian hardware-nya nggak perlu banyak-banyak atau kita bisa outsource dan lain sebagainya. Karyawannya juga kita terbantu lewat suatu program. Kemudian terkait dengan lanjutannya yaitu pendukung keputusan, ini menyediakan informasi mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang sangat penting secara cepat kepada para manajer agar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat waktu di lintas bisnis keseluruhan perusahaan. Jadi ini bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan secara cepat. Nah, datanya ada di dalam database ERP ini. Nah, kelincahan perusahaan dan menghasilkan organisasi serta tenaga kerja yang lebih lincah dan lebih handal tentunya dan adaptif tentunya, yang dapat dengan lebih mudah memanfaatkan berbagai peluang bisnis baru, itu dengan adanya ERP. Kemudian kegagalan ERP ini nggak selalu ada berhasil terus ya. ERP ada kalanya gagal, yang mungkin terjadi ya kegagalan besar yang berbiaya mahal ini merusak bisnis secara keseluruhan. Nah, kerugian besar ini dalam hal terkait dengan pendapatan. Kalau pendapatan sudah mulai turun, maka laba juga akan turun ya. Kemudian pangsa pasar tergerus, nah, pangsa pasarnya akan tergerus oleh industri lain ataupun pesaing yang dihasilkan karena ketika proses bisnis dan sistem informasi tidak jalan dengan benar, tujuannya, objeknya, segmennya salah, maka otomatis penjualan akan turun, pendapatan akan turun, laba turun, pangsa pasar juga akan tergerus oleh pesaing dan lain sebagainya. Kemudian pesanan dan pengiriman ini hilang, kemudian perubahan persediaan tidak dicatat dengan benar, tingkat persediaan tidak dapat dipercaya karena tidak akurat tadi. Ini penyebab terjadinya kegagalan dalam ERP di sini. Nah, penyebab kegagalan ERP yang lain yaitu meremehkan kerumitan perencanaan. Jadi tidak melalui perencanaan. Karena ERP di sini kan Enterprise Resource Planning. Berarti sangat-sangat membutuhkan perencanaan. Karena resource sumber daya. Nah, itu sifatnya adalah sangat terbatas sehingga butuh direncanakan, kembangkan atau pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan. Tidak melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Kemudian kegagalan ini melakukan konversi data dan pengujian yang cukup atas data. Perusahaan dan manajemen terlalu mempercayai pernyataan yang diberikan oleh para penjual software ERP. Nah, ini karena terlalu percaya, maka dia
meremehkan informasi lain. Nah, ini juga menjadi penyebab kegagalan dari ERP. Kemudian terkait dengan program yang kedua yaitu CRM, Customer Relationship Management, yaitu fokus bisnis, karena customer ini merupakan ibaratnya raja, gitu kan. Customer ibaratnya raja, pelanggan, maka harus kita skala prioritaskan. Maka dibuatkan satu sistem yaitu CRM tadi, Customer Relationship Management. Nah, ini untuk mengelola berbagai hubungan pelanggan yang melibatkan dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu memberikan organisasi dan semua karyawannya yang berhadapan dengan pelanggan satu pandangan yang lengkap tentang pelanggan di setiap hal dan di lintas fungsi semua saluran. Jadi harus informasinya komplit. Begitu ada pertanyaan dari pelanggan, maka karyawan-karyawan tersebut bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan tentang produk, tentang perusahaan. Nah, kalau misalkan tidak diberikan informasi yang cukup, maka karyawan tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Oleh karenanya pelanggan akhirnya tidak puas, maka dibutuhkan informasi lebih tentang itu supaya untuk memuaskan pertanyaan atau komplain dari pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pandangan lengkap tentang perusahaan dan saluran-salurannya yang luas. Nah, ini menurut Siebel System yang tahun 2001 dituliskan. Nah, lanjutannya CRM di sini adalah merupakan program yang menciptakan kerangka kerja software, teknologi informasi serta database yang dijalankan melalui web, yang mengintegrasikan proses-proses operasi bisnis perusahaan lainnya dan mendukung kerjasama antar perusahaan dengan para pelanggan serta mitra atau stakeholder lainnya. Ini menurut Kalakota dan Robinson tahun 2001. Kemudian CRM di sini juga memberikan layanan yang cepat ini ya, yang cepat, dapat diandalkan dan konsisten pada para pelanggannya. Nah, tujuannya apa? Kaitannya dengan CRM sesuai dengan gambar di samping ini, yaitu untuk memberikan servis pada pelanggannya sehingga pelanggan bisa melakukan order. Kita juga bisa melakukan analisis terhadap pelanggan, kita membantu bagian marketingnya, strategi perusahaan juga akan terbantu, sales akhirnya akan meningkat karena kepuasan. Nah, diharapkan dari kepuasan pelanggan apa? Yaitu retensi, pembelian kembali terhadap produk yang sama atau dengan merek yang sama. Nah, itu yang diharapkan, loyalitas pelanggan. Kemudian adanya support dari pelanggan dan perusahaan dari program CRM ini, Customer Relationship Management. Nah, kalau sistem CRM ini mendukung integrasi dan kerjasama, nah ini kaitannya dengan pelanggan ya, berarti kita butuh terkait dengan email yang terintegrasi. Jadi surat menyulat itu juga terintegrasi pada satu titik ke server terkait yang bisa menjawab, yaitu CRM. Kemudian terkait dengan follow up project tertentu, dokumen-dokumen juga harus disiapkan untuk menjawab pertanyaan atau komplain dari pelanggan. Kemudian ada email marketing untuk memberikan informasi lebih tentang produk-produk baru, mencari pelanggan baru dan lain sebagainya ya. Kemudian sales call ini juga terkait dengan telepon bebas pulsa biasanya ya, yang ditangani oleh perusahaan, sehingga tidak membebani pada konsumen yang ada. Kemudian relationship management, hubungan dengan manajemen bagaimana pelanggan ini. Nah, ini diharapkan ada hubungan yang bagus antara perusahaan dengan pelanggan sehingga terjadi loyalitas pelanggan. Berikutnya manajemen kontak dan rekening, data rekening. Nah, ini kaitannya dengan manajemen kontak, berarti harus ada database tentang pelanggan. Dan rekening ini artinya bukan rekening bank ya, tapi rekening akun database tentang pelanggan-pelanggan tadi. Ya, akunnya dia punya akun tersendiri di dalam perusahaan. Nah, akun tersebut kita jaga, kita rawat, yang dipakai untuk memberikan informasi nanti terkait dengan pemasaran dan lain sebagainya. CRM di sini membantu para praktisi penjualan, pemasaran,
dan layanan untuk menangkap serta menelusuri data yang relevan pada pelanggannya tadi ya, mengenai setiap kontak yang sudah lewat atau direncanakan dengan para pelanggan atau calon pelanggan. Ya, kalau kita mempunyai database tentang pelanggan, nah itu yang kita berikan informasi untuk promosi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan itu, sehingga kalau misalkan belum menjadi pelanggan, nah ini kita memberikan satu tawaran-tawaran yang menarik supaya bisa membeli produknya perusahaan sehingga menjadi pelanggan tetap bagi perusahaan. Kemudian CRM juga menyimpan data pelanggan ke dalam database untuk pelanggan, kemudian mengintegrasikan semua informasi ke akun pelanggan. Rekening itu maksudnya akun ya, akun pelanggan, serta membuatnya tersedia di seluruh perusahaan melalui internet, intranet, dan lainnya. Nah, terkait dengan penjualan, CRM ini bisa membantu para staf penjualan dan software dan data, sumber data untuk mendukung serta mengelola aktivitas penjualan mereka dan mengoptimalkan penjualan silang dan peningkatan tawaran untuk perusahaan. Artinya apa? Jadi kalau misalkan terjadi loyalitas pelanggan, kita bisa menawari pelanggan-pelanggan itu dengan model bundling misalkan ya. Misalkan beli handphone katakanlah dibundling dengan kartu seluler tertentu, atau beli TV katakanlah dibundling dengan rak TV dan lain sebagainya. Nah itu model-model bundling yang dengan model satu paket pembelian lebih murah, tapi dua produk bisa terjual semuanya. Itu kaitannya dengan peningkatan tawaran penjualan. Kemudian CRM di sini juga memberikan akses real time hingga memungkinkan mereka untuk memeriksa semua aspek dari status akun pelanggan dan sejarahnya. Jadi berarti historinya bisa dilacak, pelanggan ini pernah beli apa, belanja apa saja, itu bisa dilacak sebelumnya menjadwalkan pemanggilan untuk penjualan mereka, atau kita searching tentang penjualannya mereka. Kemudian CRM di sini juga akan memperingatkan staf penjualan untuk menelpon nasabah atau pelanggan yang melakukan penyimpanan besar agar dapat menjual layanan kredit utama atau investasi. Ini kalau di dunia perbankan dan asuransi biasanya ya, kaitannya dengan seperti ini. Sehingga terkait dengan data penjualan akan tampak seperti yang ada di layar bagian bawah ini. Nah, berikutnya pemasaran dan pemenuhan pesanan. Jadi CRM di sini membantu pemasaran untuk menyelesaikan kampanye atau promosi, maksudnya pemasaran secara langsung dengan mengotomatisasikan tugas seperti pengkualifikasian pemasaran pada sasaran atau objek tertentu, dan penjadwalan serta penelusuran pengiriman surat pemasaran secara langsung ke tangan konsumen. Kemudian CRM di sini juga untuk membantu menangkap dan mengelola data respon pelanggan dan calon pelanggan di database mereka. Kemudian CRM juga membantu pemenuhan proses calon pelanggan atau pelanggan dengan cepat menjadwalkan kontak penjualan serta memberikan informasi yang tepat atas penjualan produk dan jasa yang kita lakukan. Nah, ini dengan adanya database yang jelas ya, database yang komplit, database yang mudah digunakan, mudah dipakai untuk bahan analisis. Nah, ini akan membantu terkait dengan penjualan ataupun pemasaran yang ada. Nah, ini yang merupakan bagian dari CRM, Customer Relationship Management. Nah, layanan dan dukungan untuk pelanggan. Nah, CRM ini membantu manajer layanan pelanggan maksudnya ya, membuat, menetapkan dan mengelola berbagai permintaan atas layanan dan produk dari pelanggan. Jadi pelanggan tersebut memesan apa dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan layanan untuk membuatkan, menetapkan dan mengelola berbagai permintaan tadi. Nah, ini kaitannya yang bisa membantu
manajemen atau manajer di bidang pelayanan pelanggan. Kemudian CRM juga membantu staf pelayanan untuk membantu pelanggan yang memiliki masalah loh ya, dengan suatu produk atau jasa atau terkait dengan customer handling tadi, keluhan pelanggan. Nah, dengan memberikan data layanan dan saran yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada customer yang tidak puas, kemudian komplain, nah ini kaitannya membantu staf untuk membuatkan pelanggannya puas tadi dengan data dan layanan tertentu. Kemudian program retensi dan loyalitas pelanggan. Nah, biayanya biasanya kaitannya dengan ini adalah 6 kali lebih besar daripada untuk menjual ke seseorang pelanggan baru daripada ke pelanggan lama yang dijaga loyalitasnya atau bisa melakukan retensi. Nah, biayanya biasanya 6 kali lebih besar gitu kan ya. Kemudian pelanggan tidak puas biasanya akan memberitahukan 8-10 orang lain mengenai pengalamannya yang tidak puas tadi. Makanya harus dipuaskan pelanggan di sini. Kemudian perusahaan dapat meningkatkan laba hingga 85% dengan meningkatkan retensi pelanggan tahun per tahunnya adalah sebesar 5%. Ketidakpastian menjual produk ke pelanggan baru adalah 15%, sementara ketidakpastian menjual produk ke pelanggan yang lama malah lebih besar, yaitu 50%. Karena mereka sudah pernah tahu, pernah mencoba, pernah merasakan, sehingga nah ini ketidakpastian dia akan beli lagi atau tidak itu malah 50%. Nah, kalau pelanggan baru dia belum pernah merasakan produknya, sehingga terkait dengan usaha perusahaan di sini bisa mendatangkan pelanggan baru itu adalah 15%, kaitannya dengan itu. Kemudian 70% pelanggan yang mengeluh akan melakukan bisnis dengan perusahaan itu lagi. Nah, itu jika perusahaan tersebut menangani secara cepat kekacauan layanan pelanggan tadi, maka ini bisa terselesaikan. 70% bisa melakukan retensi kembali ya, retensi melakukan pembelian kembali terhadap produk ataupun merek dari perusahaan tersebut. Kemudian manfaat dan tantangan CRM ya. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan berfokus pada pelanggan terbaik mereka. Nah, kemudian memungkinkan penyesuaian dan personalisasi real time tepat waktu atas berbagai produk dan jasa berdasarkan pada keinginan, kebutuhan, kebiasaan membeli serta siklus hidup pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan untuk memberi pengalaman yang konsisten dan layanan serta dukungan superior bagi pelanggan di semua titik kontak yang dipilih oleh pelanggan. Nah, kaitannya CRM berarti kan kaitannya dengan terkait dengan biaya lebih hemat, kemudian analisis bisnisnya bisa dipakai, kemudian untuk bisa meningkatkan penjualan, strategi marketingnya bisa dijalankan, kemudian layanan pelanggan ini yang dibutuhkan penting sekali kaitannya dengan ini. Kemudian kegagalan CRM. Nah, ini dari penelitian bahwa lebih dari 50% proyek CRM tidak memberi hasil yang menjanjikan. Ya, karena ketidakpastian pelanggan melakukan retensi tadi. Kemudian 20% perusahaan melaporkan implementasi CRM telah merusak hubungan lama mereka dengan pelanggannya. Yang sudah dibina lama, ternyata CRM di sini dapat merusak itu karena adanya program. Yang ketiga, dalam survei kepuasan manajemen senior, 25 alat manajemen CRM berada pada urutan hampir terbawah dari segi kepuasan pelanggan. Dan yang keempat di sini adalah penyebab kegagalan adalah kurangnya pemahaman dan persiapan. Sehingga akhirnya terjadi salah sasaran menyebabkan kegagalan tadi. Kemudian berikutnya
SCM, Supply Chain Management, jaringan bisnis. Di sini banyak perusahaan menjadikan SCM sebagai tujuan strategi utama dan usaha awal untuk mengembangkan aplikasi e-bisnis. SCM membantu perusahaan mendapatkan produk yang tepat serta biaya yang wajar. Kemudian tujuan dari SCM yang pertama yaitu mengelola secara efisien proses dengan memperkirakan permintaan. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan persediaan. Yang ketiga meningkatkan jaringan hubungan bisnis perusahaan dengan pelanggannya, pemasok, distributor, dan perusahaan lainnya sebagai mitra. Kemudian yang keempat di sini adalah menerima respon secara cepat tentunya ya atas setiap hubungan dalam rangkaian pemasok. Nah, SCM ini adalah satu sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses utama perusahaan dengan pemasoknya tentunya ya, pelanggan, serta mitra bisnis lainnya. Nah, SCM di sini menciptakan jaringan yang cepat, real time ya, efisien dan berbiaya rendah, atau disebut dengan rantai pasokan untuk membuat konsep menjadi satu pasar. Nah, kalau terkait dengan gambar berarti kita membutuhkan bahan baku yang bahan baku ini diambilkan dari tangan supplier. Perusahaan mendapatkan bahan baku dari supplier. Kemudian untuk industri ya, kemudian didistribusikan ke pengecer, akhirnya ke konsumen atau customer. Nah, customer puas, akhirnya meminta kembali ke secara tidak langsung bahan baku tadi. Karena apa? Kalau konsumen puas akan melakukan retensi, ada permintaan ke perusahaan. Nah, perusahaan untuk memproduksi butuh bahan baku. Bahan baku larinya dapatnya dari konsumen, dari supplier atau vendor. Nah, menyaplai ke perusahaan dan seterusnya tampak seperti ini siklusnya. Nah, kemudian proses bisnis dalam siklus hidup rantai nilai pemasok atau pasokan dan proses fungsional SCM tampak seperti ini ya. Jadi dari supplier memberikan pasokan ke manufaktur atau industri atau perusahaan ya. Kemudian perusahaan menghasilkan barang jadi. Menghasilkan barang jadi didistribusikan ke distributor. Nah, dari distributor supaya produknya bisa sampai ke tangan konsumen, maka disebar melalui retailer atau perusahaan-perusahaan pengecer, toko eceran, toko perdagangan eceran. Kemudian dibeli oleh konsumen atau buyer di sini. Nah, seterusnya kembali ke sini ya, kembali ke sini. Jadi kalau buyer atau shopper di sini sudah puas, dia akan meminta atau membeli lagi produk dari perusahaan. Nah, kalau sudah minta lagi dari perusahaan harus produksi. Nah, produksinya dia harus mengambil bahan baku dari supplier dan seterusnya rantai nilainya tampak seperti ini. Kemudian berbagi manfaat dan tantangan SCM. SCM di sini dapat memberikan manfaat penting seperti halnya. Yang pertama, pemrosesan lebih cepat dan akurat karena semuanya terhitung melalui mesin. Kemudian pengurangan tingkat persediaan, kita bisa menghemat tempat, gudang, perawatan persediaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada program SCM di sini yang diketahui langsung oleh pemasok, stok barang kita, bahan baku kita, kemudian kapasitas produksi kita, sehingga real time kita bisa dapat pasokan dari supplier kita. Kemudian yang ketiga, waktu bisa lebih cepat untuk mencapai pasar. Nah, karena ada jaringan supply chain management tadi. Kemudian biaya transaksi dan bahan baku lebih rendah karena memangkas biaya transaksi dan lain sebagainya. Kemudian hubungan strategi dengan pemasok juga akan semakin baik. Terus yang terakhir di sini sistem SCM ditujukan untuk membuat perusahaan memperoleh kelincahan atau fleksibilitas ya
dan responsivitasnya juga tinggi ya dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan dari mitra bisnis atau stakeholder lainnya. Apa saja penyebab masalah dalam SCM? Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan biasanya yang memadai, alat dan petunjuknya. Nah, sehingga SCM meskipun sudah bagus, nah kalau tidak ada perencanaan yang baik, maka ini biasanya diabaikan sehingga pasokannya bisa jadi terhambat. Kalau pasokannya terhambat, produksi terhambat, penjualan juga akan semakin turun karena mengabaikan perencanaan permintaan tadi. Terus berikutnya yang kedua yaitu perkiraan yang tidak akurat atau terlalu optimis, katakanlah, juga kebalikannya juga bisa akan menyebabkan masalah besar dalam produksi persediaan dan masalah bisnis lainnya. Jadi kalau misalkan tidak akurat, kita harus memesan barang atau barang produksi kita tidak akurat untuk menitipkan pada perusahaan-perusahaan pengecer, katakanlah. Nah, ini jadi permasalahan di SCM. Datanya nggak bisa dipakai karena tidak akurat tadi. Terus berikutnya, sistem informasi tidak menyediakan data yang akurat. Nah, berarti juga karena database-nya juga nggak akurat. Database tidak akurat, inputan tidak semestinya datanya, sehingga sistem informasi akhirnya menyediakan data yang tidak akurat lagi. Kemudian yang keempat, kurangnya kerjasama yang memadai di antara departemen pemasaran, marketingnya, produksi, manajemen persediaan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya atau stakeholder. Nah, ini karena tidak ada kerjasama yang memadai ya, sehingga mereka melakukan kegiatan masing-masing ya. Padahal harusnya ini menjadi rangkaian untuk proses produksi dan penjualan perusahaan. Mulai dari pemasaran juga harus melihat data produksi, barang yang diproduksi stoknya masih ada untuk dipasarkan atau tidak, atau bahkan menipis, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah menipis atau bahkan habis di gudang, pemasaran tetap jalan. Begitu ada pembelian atau pesanan pembelian atau dari pelanggan, maksudnya pembelian dari pelanggan atau penjualan. Nah, perusahaan tidak bisa mensuplai keinginan dari konsumen tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, kepuasan konsumen akan semakin turun. Nah, akhirnya apa? Begitu ada kebutuhan lagi, dia tidak akan membeli produk yang disajikan oleh perusahaan karena tidak puas tadi. Kemudian makanya di sini harus ada kerjasama. Nah, kalau barangnya sudah habis, ya pemasaran mau nggak mau harus berhenti sementara sampai dengan barangnya siap kembali. Kemudian manajemen persediaannya terkait dengan pemasok dan distributor. Karena gudang sifatnya terbatas, nggak memungkinkan kalau misalkan bahan baku disetok dalam jumlah banyak sampai overload dari gudang. Misalkan sampai disimpan di terasnya gudang misalkan. Nah, ada kemungkinan terjadinya kerusakan ataupun pencurian. Ini kaitannya dengan manajemen persediaan yang bagus ya. Kemudian kaitannya dengan data pemasok ya. Pemasok harus tahu kapan harus memasok bahan baku ke perusahaan. Kemudian distributor juga sama, kapan harus melakukan penjualan produk-produknya perusahaan, serta mitra bisnis lainnya ini juga sama. Pada saat dibutuhkan kapan. Nah, ini kaitannya dengan mitra bisnis. Dan yang terakhir yaitu software SCM ini dianggap kurang matang, tidak lengkap dan sulit diimplementasikan. Nah, bagi pengguna awam yang sebelumnya ya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan SCM, malah ini menjadi bagian penting dari perusahaan. Karena terkait dengan proses produksi, terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian integrasi aplikasi perusahaan. Ya. Bagaimana sebuah perusahaan menghubungkan beberapa sistem lintas fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, di bab sebelumnya sudah ada sistem lintas fungsi ya, terkait dengan lintas fungsi, berbagai fungsi,
yang ada di dalam perusahaan melalui aplikasi tentang middleware. Nah, itu aplikasi penghubung. Makanya perusahaan juga membutuhkan lintas fungsi ini juga terkait dengan aplikasi pendukung seperti middleware tadi. Kemudian jawabannya di sini adalah menggunakan software integrasi aplikasi perusahaan, Enterprise Application Integration atau EAI. Nah, ini merupakan middleware. Middleware untuk mengintegrasikan berbagai data lintas fungsi, lintas aplikasi juga. EAI ini juga memungkinkan para pembuat model berbagai proses bisnis yang melibatkan dalam interaksi yang harus terjadi antar aplikasi yang ada, sehingga data yang dihasilkan dari aplikasi bisa dipanggil melalui program yang lain juga. Kemudian yang keempat di sini EAI menyediakan middleware. Nah, ini middleware yang melakukan konversi dan koordinasi data, komunikasi aplikasi, layanan, pesanan, serta akses ke berbagai interface aplikasi yang berhubungan atau terlibat di dalamnya. Kemudian sistem pemrosesan transaksi adalah sistem lintas fungsi yang memproses data dari terjadinya transaksi bisnis. Jadi mulai awal sampai dengan akhir, nah ini ada sistem pemrosesan transaksi. Kemudian transaksi adalah berbagai kegiatan yang terjadi sebagian dari aktivitas bisnis seperti halnya transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi penyimpanan, penarikan uang tunai, katakanlah di bank itu kan ada penyimpanan dan penarikan uang tunai, kemudian pengembalian atau retur, kemudian pembayaran. Nah, ini terjadi lintas fungsi tadi. Nah, yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi online ini memainkan peran dalam kegiatan e-commerce. Jadi kaitannya dengan e-commerce, bahwa transaksi pembelian, penjualan, kerjasama usaha bisa melalui online atau internet yang ada. Berikutnya, aktivitas bisnis dalam siklus pemrosesan transaksi. Yang pertama, entry data. Ini adalah mencatat dan pengeditan data yang memadai agar data yang didapat dengan cepat dan benar kemudian ditangkap untuk diproses, ya, untuk pemrosesan, untuk bahan analisa. Nah, kalau pemrosesan transaksi ini pemrosesan data melalui pemrosesan batch. Ini mengakumulasi akumulasi data transaksi sepanjang waktu dan proses secara periodik, misalkan 1 bulanan atau 1 mingguan. Setelah itu diproses, ditutup, katakanlah. Nah, itu kaitannya dengan pemrosesan batch. Kemudian pemrosesan real time yang memproses data segera setelah terjadinya transaksi. Jadi secara langsung begitu data selesai, langsung diinput, langsung diproses juga. Itu kaitannya dengan pemrosesan real time. Kalau batch ini ditunda, kalau ini langsung. Berikutnya terkait dengan lanjutan, yaitu pemeliharaan database. Ini terkait dengan memperbarui database perusahaan milik organisasi untuk mencerminkan berbagai perubahan hasil transaksi harian, sehingga dikumpulkan, disimpan di dalam database milik perusahaan atau milik organisasi di sini. Kemudian yang kedua yaitu membuat laporan, dokumen laporan, ya, menghasilkan berbagai dokumen seperti pesanan pembelian, cek gaji, tanda terima penjualan, faktur penjualan, dan laporan untuk pelanggan. Nah, kalau terkait dengan laporan meliputi daftar gaji, laporan yang editan dan lain sebagainya yang diedit, tanggalnya difokuskan pada tanggal tertentu atau periode tertentu, itu juga menjadi bagian dari dokumen laporan. Pemrosesan permintaan, penggunaan internet dan bahasa database untuk membantu permintaan serta menerima respon
yang berkaitan dengan hasil aktivitas pemrosesan transaksi. Nah, sistem kerjasama perusahaan. Nah, ini adalah sistem informasi lintas fungsi dalam perusahaan yang meningkatkan komunikasi saling dari fungsi satu ke fungsi yang lain ya. Kemudian koordinasi untuk ke semua fungsi dan kerjasama antar anggota tim bisnis dan kelompok-kelompok kerja tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan kita bekerja sama secara lebih mudah, lebih gampang dalam bekerja sama dan efektif dengan membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi sistem ini membantu kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lainnya, kemudian berkoordinasi, kemudian mengkoordinasikan usaha kegiatan individual dan menggunakan berbagai sumber data secara bersama-sama dalam lintas fungsi tadi. Kemudian bekerja sama secara kooperatif dalam proyek dan penugasan bersama. Nah, itu kaitannya dengan tujuan sistem informasi lintas fungsi. Berikutnya alat untuk kerjasama perusahaan. Nah, alat ini yang pertama yaitu alat komunikasi elektronik. Ya, kalau terkait dengan pribadi misalkan handphone, smartphone dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan untuk tatap muka misalkan pakai Zoom, Skype dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan itu, pakai laptop berarti kan ya, pakai laptop. Kemudian alat kerjasama konferensi, ini juga sama ya, kita melakukan rapat-rapat atau konferensi melalui media misalkan audio visual, sehingga butuh rekaman, syuting dan lain sebagainya, atau kita langsung konferensi secara real time, rapat secara elektronik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi misalkan Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga alat manajemen kegiatan kerjasama. Nah, ini sebagai alat bantu untuk perusahaan terkait dengan kerjasama. Kemudian bagian kedua yaitu sistem fungsional bisnis. Nah, tadi lintas fungsi tadi, nah tercermin di dalam bagan di bawah ini. Jadi lintas fungsi tadi terkait dengan pemasaran. Nah, ini terkait dengan manajemen hubungan dengan pelanggan, bagaimana pemasaran interaktifnya, bagaimana otomatisasi tenaga kerja penjualan, bagaimana. Nah, kemudian sistem yang kedua manajemen sumber daya manusia. Ini terkait dengan analisis kompensasi jika karyawan-karyawan tersebut melakukan prestasi tersendiri. Kemudian inventaris keahlian dari karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu perkiraan hubungan personal. Kemudian yang terkait dengan keuangan, di sini adalah manajemen kas, manajemen kredit, manajemen investasi, penganggaran modal, perakiraan keuangan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan keuangan. Beda tipis juga dengan akuntansi. Akuntansi terkait dengan pemrosesan pesanan pelanggan juga masuk ke sini. Kemudian pengendalian persediaan itu juga bagian dari akuntansi. Kemudian piutang usaha, utang usaha, penggajian, payroll, kemudian buku besar sampai dengan laporan keuangan di bagian akuntansi. Kemudian kalau terkait dengan produksi dan operasi terkait dengan manufacturing resource planning. Ya, ini terkait dengan sumber daya, perencanaan sumber daya untuk memproduksi sesuatu, untuk manufaktur. Kemudian sistem eksekusi dari manufaktur, kemudian yang ketiga yaitu pengendalian prosesnya. Itu terkait dengan bagian fungsional dari bisnis. Nah, ini terkait dengan sistem informasi fungsional tadi sudah dijelaskan ya. Ada marketing, ada human resource management, ada finance, ada accounting, ada produksi dan operasi. Kemudian pemasaran interaktif. Di sini merupakan alat yang penting dalam mengembangkan strategi iklan dan promosi untuk memperkuat usaha e-commerce dalam perusahaan serta lokasi bisnis tradisional perusahaan antara online dengan tradisional. Kemudian yang kedua yaitu 5 komponen pemasaran sasaran adalah, ini penting sekali,
komponen pemasaran sasaran. Yang pertama adalah komunitas. Ini menyesuaikan dengan pesan iklan, promosi pada komunitas tertentu. Kemudian yang kedua isi, yaitu ditunjukkan pada kelompok sasaran. Yang ketiga kontak, iklan muncul pada web yang relevan dengan isi produk. Kemudian yang keempat demografi dan fisiologi, ini ditujukan hanya untuk jenis atau kelas manusia tertentu ya. Kemudian yang kelima perilaku online. Iklan dan promosi dapat dibentuk setiap adanya kunjungan ke suatu situs atau web ya oleh seseorang calon customer. Nah, kemudian otomatisasi tenaga kerja penjualan. Nah, karena sudah pakai sistem dan lain sebagainya, maka tenaga penjualan bisa diotomatisasi. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas personal tenaga penjualan. Tetapi secara dramatis ini mempercepat penangkapan dan analisis data dari penjualan dari lapangan ke kantor pusat pemasaran. Nah, kaitannya dengan itu ya. Jadi untuk mempercepat data masuk, kemudian data secepatnya juga bisa dianalisis, kemudian bisa pengambilan keputusan. Ini kaitannya untuk produktivitas juga. Pelanggan salesnya A katakanlah mampu menjual berapa, sales B menjual berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua di sini adalah memungkinkan manajemen pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan pengiriman informasi serta dukungan yang mereka berikan kepada para tenaga penjualan. Karena penjualan menjadi ujung tombaknya perusahaan. Perusahaan bisa labanya meningkat karena bagian tenaga penjualan ini. Atau kebalikannya, perusahaan akan bangkrut juga karena adanya tenaga penjualan ini. Kemudian sistem informasi produksi. Nah, ini terkait dengan produksi, yaitu untuk mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian proses, menghasilkan barang atau jasa tertentu. Kemudian digunakan untuk manajemen operasi dan pemrosesan transaksi pendukung semua perusahaan yang harus merencanakan, memonitor, dan mengendalikan persediaan, pembelian, serta arus barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Kemudian CIM di sini, Computer Integrated Manufacture. Nah, ini adalah sebuah konsep umum yang menekankan bahwa tujuan dari sistem berbasis komputer dalam produksi harus untuk yang pertama fungsinya ya menyederhanakan atau merekayasa ulang proses produksi, sehingga kalau misalnya panjang bisa dipotong mana yang tidak dibutuhkan. Nah, ini akhirnya merekayasa ulang ya, dari proses produksi, desain produk dan organisasi pabrik, tampilan layout misalkan di dalamnya, jauh pendeknya gudang dengan bagian produksi dan lain sebagainya, sebagai dasar yang penting untuk otomatisasi dan integrasi sistem tadi. Kemudian yang kedua yaitu otomatisasi proses produksi dan berbagai fungsi bisnis yang mendukung mereka melalui komputer, mesin, dan robot. Kemudian yang ketiga yaitu pengintegrasian semua proses perusahaan dan mendukung atau pendukung dengan menggunakan jaringan komputer, software lintas fungsi, serta teknologi informasi lainnya. Kemudian kalau tujuan dari CIM ini tampak seperti ini ya, yaitu menciptakan proses produksi yang fleksibel, lincah, yang secara efisien menghasilkan berbagai produk dengan kualitas tinggi dan berbiaya rendah. Itu kaitannya dengan CIM. Kemudian yang kedua yaitu mendukung berbagai konsep sistem produksi yang fleksibel, produksi yang bergerak dengan cepat, dan manajemen kualitas total. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk perusahaan, menyederhanakan, mengotomatisasi, dan mengintegrasikan banyak aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai jenis produk.
Itu tujuan dari CIM. Kemudian sistem sumber daya manusia atau human resource system. Ya, ini sistem sumber daya yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pemenuhan kebutuhan personal perusahaan. Kemudian untuk mengembangkan potensi karyawan. Berikutnya yaitu pengendalian semua kebijakan dan program secara personal. Berikutnya perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk menghasilkan printout-nya berupa cek gaji dan laporan penggajian misalkan. Kemudian memberikan catatan bagi karyawan yang tidak aktif ataupun di bawah form, di bawah standarnya. Kemudian menganalisis penggunaan personal dalam proses operasional perusahaan atau bisnis. Kemudian terkait dengan ini lanjutannya yaitu banyak perusahaan membangun sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau human resource management information system di sini ya, untuk mendukung perekrutan, pemilihan dan pemberian pekerjaan. Kemudian terkait dengan penempatan kerja, penilaian kerja, analisis manfaat karyawan, kemudian pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir yaitu terkait dengan kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam dunia kerja. Nah, Human Resource Management atau HRM di sini dan internet. HRM sistem online yang dapat melibatkan perekrutan karyawan juga untuk membantu bagian perekrutan di situs web perusahaan. Kemudian yang kedua terkait dengan perusahaan menggunakan sistem ini untuk memasukkan pesanan dalam kelompok berita pemilihan di internet serta berkomunikasi secara kerja pada pencari kerja ya, pencari kerja melalui internet yang dimiliki. Informasi dan kontak yang kaya atau penuh atau banyak ya untuk pemberi kerja dan pencari kerja. Nah, kalau terkait dengan sistem akuntansi, di sini adalah sistem yang mencatat dan melaporkan berbagai aktivitas atau transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Sistem akuntansi berbasis komputer ini mencatat dan melaporkan arus dana melalui pengaturan, pembuatan laporan keuangan, kemudian histori terkait seperti halnya neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ini juga menghasilkan perakiraan kondisi di masa mendatang. Ini kaitannya dengan data sebelumnya, kemudian bisa melakukan proyeksi penjualan untuk misalkan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nih, seperti halnya perkiraan laporan keuangan, perkiraan laporan anggaran, perkiraan penjualan dan lain sebagainya. Sehingga di dalam program akuntansi ini atau accounting sistem di sini meliputi juga terkait personal, terkait dengan perpajakan, laporan keuangan. Ini untuk perusahaan-perusahaan bisnis atau perusahaan pencatatan administrasinya, penggajian dan lain sebagainya. Kemudian lanjutannya yaitu terkait dengan sistem akuntansi operasi. Ini menekankan pemeliharaan catatan histori dan pembuatan laporan keuangan yang akurat, real time dan akurat. Ya. Kemudian sistem akuntansi manajemen berfokus pada perencanaan dan pengendalian bisnis, menekankan pada laporan akuntansi biaya dan laporan analisis yang membandingkan kinerja yang sesungguhnya dengan yang diperkirakan. Nah, terkait dengan sistem accounting di sini terkait dengan jurnal umum, penjualan, pembelian, persediaan, tentang customer, masing-masing pelanggan ini maksudnya ya. Kemudian vendor terkait dengan data pembelian, fixed asset, data aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian manajemen keuangan, sistem manajemen keuangan ini merupakan sistem mendukung manajemen bisnis dan praktisi dalam keputusan yang berkaitan dengan keuangan bisnis atau perusahaan.
alokasi dan pengendalian sumber daya keuangan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kategori utama sistem manajemen keuangan ini meliputi manajemen kas dan investasi, penganggaran modal, perkiraan keuangan, perencanaan keuangan. Nah, ini yang penting sekali terkait dengan kategori manajemen keuangan sistem. Nah, kalau terkait dengan manajemen tadi ya katakanlah dengan manajemen sistem penjualan, pembelian, kemudian order, manajemen sistem, dan lain sebagainya. Nah, kalau sistem akuntansi perusahaan secara umum yaitu pemrosesan pesanan, ya, menangkap dan memproses pesanan yang dilakukan oleh pelanggan serta menghasilkan data untuk pengendalian persediaan dan piutangnya, supaya misalkan terkait dengan piutang ada penjualan, katakanlah piutangnya nggak terlalu lama ngendon di konsumen sehingga ada rentang waktu untuk penagihan. Kemudian pengendalian persediaan tidak terlalu banyak sehingga memakan biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Nah, itu kaitannya dengan data real time juga ya. Kemudian terkait dengan pengendalian perusahaan yaitu proses data yang mencerminkan perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengirim serta melakukan pemesanan ulangnya kapan reorder poinnya. Itu kaitannya dengan persediaan. Kalau kaitannya dengan piutang, nah ini mencatat jumlah yang belum dibayarkan oleh pelanggan dan menghasilkan faktur untuk pelanggan, laporan bulanan untuk pelanggan, serta laporan manajer kreditnya. Kaitannya dengan apa? Untuk penagihan dan lain sebagainya. Terkait dengan utang usaha, ini adalah mencatat pembelian dari jumlah yang belum dibayar ke dalam atau ke pembayaran ke pemasok, serta menghasilkan laporan manajemen kas. Kemudian kalau terkait dengan penggajian, ini mencatat pekerjaan karyawan dan data kompensasi serta menghasilkan cek gaji dan dokumen serta laporan penggajian lainnya. Nah, kalau untuk buku besar, yaitu mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi lainnya dan menghasilkan laporan keuangan periodik, ya, sesuai dengan kalau laporan keuangan bulanan ya setiap bulan, kalau tahunan ya setiap tahun, nah secara periodik, serta berbagai laporan usaha lainnya. Itu kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan yang umum. Nah, itu terkait dengan elektronik bisnis sistem, ya, materi dari chapter 7. Nah, di penghujung episode kali ini sebagai tugas ini ada kuis. Yang pertama, bagaimana sistem CRM (Customer Relationship Management) dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan para pelanggannya dengan tingkat kegagalan yang demikian tinggi. Berikan penjelasannya. Ya, berikan penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hasil penelitian tampak seperti itu. Nah, sehingga Anda analisis, berikan penjelasannya. Yang kedua, yaitu bagaimana teknologi internet dapat dilibatkan dalam peningkatan nilai salah satu fungsi bisnis. Saya ulang sekali lagi bahwa bagaimana teknologi internet ini dapat dilibatkan atau digunakan dalam peningkatan nilai salah satu fungsi bisnis yang ada. Berikan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, apa saja aplikasi e-bisnis yang mungkin Anda sarankan untuk sebuah perusahaan kecil? Nah, ini biasanya kan belum punya sistem sama sekali. Nah, sebagai seorang yang paham tentang sistem, apa saja aplikasi bisnis yang mungkin Anda bisa sarankan untuk sebuah perusahaan kecil agar dapat membantunya bertahan serta berhasil di dalam dunia ekonomi yang penuh tantangan dan persaingan yang demikian ketatnya. Nah, ini berikan analisis dan penjelasannya.
Oke, selamat mengerjakan. Selamat bertemu di episode selanjutnya.